Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Jadi kelompok 10 ini akan menjelaskan tentang hubungan serikat pekerja atau lebih dikenal dengan serikat buruh, yang mana tujuannya untuk memenuhi tugas kuliah kelas manajemen sumber daya manusia 2019 program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Madura. Baik teman-temanku yang senasib dan seperjuangan, kami dari kelompok 10 akan mencoba menjelaskan tentang hubungan serikat pekerja, yang mana di dalam kelompok 10 ini ada tertera nama-nama kelompok. Yang pertama Siti Zulaiha, yang kedua Azela Salsabila Nur Afiyah, yang ketiga Muhammad Rozi, yang keempat Saifuddin. Baik, materi pertama akan saya jelaskan sendiri dengan nama Muhammad Rozi, NPM 719212830. Langsung ke slide yang pertama, yaitu tentang serikat pekerja atau serikat buruh, yang mana serikat pekerja atau serikat buruh ini dapat didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh dan untuk kerja buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, melindungi, dan kepentingan pekerja, yang mana berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Gitu. Yang kedua, alasan pekerja bergabung dengan serikat pekerja, yang mana yang pertama yaitu ketidakpuasan terhadap manajemen, kebutuhan akan saluran sosial, kesempatan bagi kepemimpinan, paksaan pembentukan serikat pekerja, tekanan rekan sejawat. Itulah alasan pekerja bergabung dengan serikat pekerja. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azela Salsabila Nur Afiyah, NPM 719212795. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, yang ketiga adalah fungsi dari serikat pekerja atau serikat buruh. Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota bersama keluarganya. Yang keempat adalah cara menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, dan jenis kelamin. Sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, Anda hanya tinggal menghubungi pengurus serikat pekerja atau serikat di kantor Anda. Biasanya akan didata untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data. Ada pula sebagian serikat pekerja yang memungut iuran bulanan kepada anggotanya guna untuk melaksanakan program penyejahteraan karyawan anggotanya. Baik, perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan cara membuat serikat pekerja. Sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sebuah serikat buruh atau serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di perusahaan. Dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja
tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun. Serikat pekerja juga harus memiliki anggaran dasar yang meliputi nama dan lambang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan nama dan lambang. Dalam suatu perusahaan, nama dan lambang adalah suatu identitas sebagai alat pemasaran yang signifikan agar bisa membedakan dengan identitas perusahaan lain. Yang kedua, dasar negara, asas dan tujuan, yaitu di dalam serikat pekerja harus sesuai hukum dan tata negara mengenai norma dan prinsip hukum dalam serikat pekerja agar tidak terjadi suatu perselisihan dan juga memberi perlindungan terhadap tenaga kerja agar terciptanya suatu kesejahteraan. Yang ketiga, tanggal pendirian. Tanggal pendirian yaitu berdirinya suatu serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Yang keempat, tempat kedudukan. Tempat kedudukan atau letak berdirinya serikat kerja untuk menentukan suatu perusahaan atau badan usaha yang mempertimbangkan segala efisiensi yang berkaitan dengan keuangan. Yang kelima, keanggotaan dan kepengurusan. Lah, di sini kenapa harus ada keanggotaan dan kepengurusan? Karena setiap orang dalam perusahaan perlu diatur status keanggotaannya dan kepengurusan itu adalah seperti jabatan sekretaris, bendahara yang disepakati semua anggotanya. Yang keenam, sumber dan pertanggungjawaban keuangan. Agar dapat mengetahui program yang direncanakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketujuh, ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Nah, yaitu perubahan anggaran dasar suatu serikat pekerja yang dilakukan secara mufakat untuk memajukan suatu perusahaan, di mana di sini mereka akan mengadakan rapat seperti event dan lainnya. Baik, saya akan serahkan kepada pemateri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Zulaiha, NPM 719212754. Saya di sini menjadi penyaji ketiga yang akan menjelaskan tentang keuntungan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Anggota serikat pekerja akan mendapatkan program-program training peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill, training pembuatan perjanjian kerja bersama, dan lain-lain. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan mendapatkan bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan. Selanjutnya, hak serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak. 1. Melakukan perundingan perjanjian kerja bersama dengan pihak manajemen, mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dewan dan lembaga perburuhan, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh, mengadakan kegiatan perburuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undang